Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Sistem Basis Data kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama saya Dimas Bagas Pandiatorik, ada Mas Derajat Habibi, Eko Budiono Wicaksono, dan Aditya Herdiansyah. Baik, untuk chapter 1 yaitu bagian saya database and database user. Saya Dimas Bagas Pandiatorik dengan NIM 23010101091. Untuk yang pertama yaitu definisi basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisasi dengan baik sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien. Data yang tersimpan di dalam basis data biasanya saling berhubungan dan disusun untuk mendukung berbagai kebutuhan pengguna atau aplikasi. Lalu selanjutnya ada karakteristik basis data, yaitu ada 4. Yang pertama, terstruktur. Data disimpan dalam format tertentu, misalnya tabel, baris, kolom, untuk memudahkan pengelolaan. Yang kedua, dikelola oleh sistem. Basis data biasanya dikelola menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang ketiga, akses cepat. Memungkinkan pencarian, pengambilan, dan manipulasi data dengan cepat. Yang keempat, keamanan. Basis data menyediakan mekanisme perlindungan untuk memastikan data tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu selanjutnya, contoh penggunaan basis data di bidang perbankan, yaitu untuk menyimpan informasi rekening dan transaksi nasabah. Di bidang e-commerce, biasanya digunakan untuk mengelola data produk, pelanggan, dan pesanan. Lalu di bidang pendidikan, basis data mahasiswa, jadwal kuliah, dan nilai. Lalu di bidang kesehatan, yaitu biasanya untuk menyimpan catatan medis pasien. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis basis data. Jenis-jenis basis data ini ada 4. Yang pertama, relasional. Data disimpan dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Contoh, MySQL atau PostgreSQL. Lalu yang kedua, non-relasional atau NoSQL. Data disimpan dalam format yang lebih fleksibel seperti dokumen, graf, atau key value. Lalu selanjutnya yaitu ada hierarki. Data disusun secara hierarkis. Contoh IBM Information Management System. Lalu yang keempat yaitu ada objek. Data disimpan dalam bentuk objek sesuai dengan paradigma pemrograman berorientasi objek. Contoh objek DB. Lalu selanjutnya yaitu komponen utama basis data. Komponen utamanya itu ada 6. Yang pertama, data. Data merupakan inti dari basis data, mencakup informasi yang akan disimpan dan diolah. Lalu yang kedua ada sistem manajemen basis data atau DBMS, perangkat lunak yang mengelola penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data. Lalu yang ketiga ada struktur data, yaitu cara data diorganisasi dalam basis tertentu. Lalu yang keempat ada query language, atau bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan basis data. Yang kelima ada data dictionary atau penyimpanan metadata yang berisi informasi tentang struktur dan elemen basis data. Lalu yang terakhir ada pengguna atau user, orang yang berinteraksi dengan basis data dengan peran seperti database administrator atau DBA, developer, dan end user. Lalu selanjutnya yaitu ada sistem manajemen basis data atau DBMS. Apa sih DBMS ini? Sistem manajemen basis data atau DBMS itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola, mengorganisasi, dan memanipulasi data
dalam basis data. DBMS memudahkan pengguna dalam menyimpan, mengambil, dan mengelola data secara efisien, sekaligus memastikan keamanan dan integrasi data. Keuntungan menggunakan DBMS yaitu ada 5. Di sini untuk yang pertama, efisiensi data. Data lebih terorganisir dan mudah diakses. Yang kedua, kemudahan berbagi data. Memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses data secara bersamaan. Lalu yang ketiga, ada keamanan yang lebih baik, yaitu membatasi akses pengguna berdasarkan peran. Yang keempat, pengelolaan data terpusat, yaitu mengurangi redundansi dan menjaga konsistensi data. Lalu yang terakhir yaitu ada fleksibilitas pengelolaan data, yaitu memungkinkan perubahan struktur data tanpa mengganggu aplikasi. Lalu di sini ada aktor dalam sistem basis data, yaitu yang pertama database administrator atau DBA. DBA adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan basis data. Mereka memastikan sistem basis data berjalan dengan baik, aman, dan efisien. Lalu yang kedua yaitu ada pengembang aplikasi atau developer. Pengembang aplikasi membuat aplikasi yang berinteraksi dengan basis data untuk mengambil, menampilkan, dan memanipulasi data. Lalu untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada end user atau pengguna akhir. Pengguna akhir adalah individu atau kelompok yang menggunakan aplikasi untuk mengakses dan memanfaatkan data. Mereka tidak langsung berinteraksi dengan basis data, tapi menggunakan antarmuka yang telah dibuat oleh pengembang aplikasi atau developer. Kita masuk ke kesimpulan. Basis data telah menjadi tulang punggung teknologi modern, memungkinkan pengelolaan informasi secara efisien di hampir semua aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, e-commerce, hingga media sosial. Keandalan efisiensi dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh sistem manajemen basis data atau DBMS memastikan bahwa data tidak hanya disimpan tetapi juga diolah menjadi informasi yang bernilai untuk mendukung inovasi dan perkembangan teknologi lebih lanjut. Sehingga basis data bukan hanya sebagai alat tetapi fondasi yang memungkinkan dunia kita bergerak menuju era digital yang sepenuhnya terintegrasi. Mungkin cukup sekian presentasi chapter 1 dari saya. Nanti dilanjut oleh rekan saya, Mas Habibi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derajat Habibi. NIM saya di 230101010104. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 2, Database System Config and Architecture. Dan di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari tugas yang sudah diberikan. Konsep arsitektur sistem basis data. Arsitektur sistem manajemen basis data (DBSMS) telah berkembang dari sistem monolitik awal di mana perangkat lunak DBMS terintegrasi penuh menjadi desain modular modern dengan arsitektur silent atau server. Perkembangan kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah besar telah mendorong hadirnya arsitektur terdistribusi yang melibatkan ribuan komputer untuk mengelola data. Tren ini mencerminkan pergeseran dari komputer mainframe besar yang terpusat ke workstation dengan PC terdistribusi yang terhubung melalui jaringan ke berbagai server, seperti server web, basis data, file, dan aplikasi. Pada arsitektur DBMS, fungsi sistem dibagi menjadi dua modul utama. Yang pertama, modul klien.
berfungsi untuk menangani interaksi pengguna, biasanya berjalan di perangkat seperti ponsel, workstation, ataupun PC. Model ini menjalankan aplikasi dan antarmuka pengguna yang ramah, seperti aplikasi seluler atau antarmuka berbasis form atau menu. Yang kedua, modul server. Bertanggung jawab untuk penyimpanan akses, pencarian data, dan fungsi lainnya. Bab 1 ini membahas tentang terminologi dan konsep dasar DBMS. 1. Model data skema di bagian 2.1, konsep dasar dalam sistem basis data. 2. Arsitektur 3 skema dan independensi data. Di bagian 2.2, perspektif pengguna menggunakan fungsi DBMS. Yang ketiga, antarmuka dan bahasa DBMS di bagian 2.2, jenis-jenis antarmuka dan bahasa yang biasanya disediakan oleh DBMS. Yang keempat, lingkungan perangkat lunak sistem berbasis data di bagian 2.4, penjelasan mengenai perangkat lunak pendukung DBMS. Yang kelima, arsitektur silent atau service di bagian 2.5, gambaran berbagai jenis arsitektur silent atau server. Yang terakhir atau yang keenam, klasifikasi jenis paket DBMS di bagian 2.6, berbagai tipe DBMS yang tersedia. 2.1 yaitu model data, skema, dan inference. Model data adalah kumpulan konsep untuk mendeskripsi struktur basis data, termasuk jenis data, hubungan, dan batasan yang berlaku. Model ini juga mencakup operasi dasar seperti pengambilan dan perbaruan data. Beberapa model data modern mendukung aspek dinamis aplikasi berbasis data, seperti operasi yang didefinisikan oleh pengguna, contoh OP, GP pada objek student. Kategori 2.1 di model data ada beberapa model. Yang pertama, model tingkat tinggi atau konseptual, yaitu mendekati cara pandang pengguna terhadap objek nyata yang bersifat entitas berhubungan antar entitas. Contohnya model Entity Relation atau IR. Yang kedua ada model data representational implementasi, mudah dipahami oleh pengguna tetapi tidak jauh dari cara data di organisasi di penyimpanan. Contoh model rasional, model jaringan atau network, dan model hierarki. Model data self-describing. Ya, describing data digabungkan nilai dengan nilai data. Contoh XMLS, Key Value Store, dan sistem NoSQL untuk data besar. Skema basis data, deskripsi struktur basis data yang dibuat di saat desain dan jarang berubah. Skema sering ditampilkan sebagai diagram, contoh skema diagram. Intent basis data, isi aktual dari basis data pada waktu tertentu. Status basis data, kondisi data saat waktu mencakup isi dari semua record yang sesuai dengan skema. Contoh diagram skema dapat mencakup seperti student, berisi atribut seperti nama, nomor mahasiswa, kelas, dan jurusan. Nama dan jurusan. Course, menyimpan atribut seperti nama, mata kuliah, kode mata kuliah dan departemen. Dan grade report menghubungkan entitas mahasiswa dan mata kuliah melalui nilai yang diberikan. Yang kedua, titik 2, arsitektur 3 skema dan independensi data. Arsitektur 3 skema bertujuan untuk memisahkan aplikasi pengguna dari berbasis data fisik. Terdapat 3 tingkatan skema. Yang pertama, tingkatan internal. Berisi internal skema yang menjelaskan struktur fisik penyimpanan basis data. Yang kedua, menggunakan model data fisik untuk mendeskripsikan detail penyimpanan dan jalur akses data. Yang kedua, tingkat konseptual memiliki
konseptual skema yang menggambarkan struktur berbasis data secara keseluruhan untuk komunikativitas pengguna, menyembunyikan detail fisik dan fokus pada entitas, tipe data, hubungan operasi, dan kendala. Umumnya menggunakan model data representasional. Tingkat eksternal terdiri dari beberapa eksternal skema atau pengundangan pengguna, menampilkan bagian tertentu dari basis data yang sesuai kebutuhan pengguna, menyembunyikan bagian lainnya. 2.3 yaitu bahasa dan antarmuka DBMS. DBMS menyediakan berbagai bahasa untuk mendukung desain pengelolaan dan manipulasi basis data. Bahasa-bahasa tersebut meliputi 1. Data Definition Link (DDL) digunakan oleh DBA atau desainer basis data untuk mendefinisikan skema konseptual dan internal. Hasil disimpan di katalog DBMS. Yang kedua, Storage Definisi Link (SDL) digunakan untuk mendefinisikan skema internal, namun sebagai besar DBMS modern tidak memiliki SDL terpisah. Pengaturan penyimpanan dilakukan melalui fungsi dan parameter DBA. Yang selanjutnya, View Definisi Link digunakan untuk mendefinisikan pandangan pengguna atau user dan pemetaan ke skema konseptual. Umumnya, fungsi FDL dilakukan oleh DDL menggunakan SQL di DBMS rasional. Yang selanjutnya, data manipulasi language digunakan untuk operasi manipulasi data seperti penyisipan, penghapusan, dan pembaruan. Ada dua jenis DML, yaitu high level, memungkinkan spesifikasi operasi secara deklaratif, dan stores, contohnya SQL. Yang selanjutnya, low level, prosedural, operasi record attempt yang memerlukan log dalam bahasa programmer umum. DBMS menyediakan antarmuka dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kategori, seperti antarmuka berbasis menu, yaitu menampilkan daftar opsi atau menu yang mempermudah pengguna dan membentuk permintaan tanpa perlu menghafal sinteks. Yang kedua, aplikasi untuk perangkat mobile. Aplikasi mobile ini dirancang khusus untuk akses data melalui perangkat seluler seperti aplikasi perbankan atau referensi. Yang ketiga, antarmuka berbasis formulir. Biasanya menyediakan formulir untuk memasukkan data baru atau mencari data yang sesuai. Contohnya Excel kali form atau Oracle form. Yang keempat, antarmuka berbasis GUI. Menampilkan skema dalam bentuk diagram untuk mempermudah spesifikasi kuesioner melalui manipulasi grafis. Yang selanjutnya, antarmuka bahasa alami. Memungkinkan pengguna memberikan perintah dalam bahasa alami, misalnya bahasa Inggris. Sistem kemudian mencoba memahami dan mengubahnya menjadi queries berbasis data. Yang selanjutnya, pencarian berbasis data kata kunci. Mirip dengan mesin pencari di web, tetapi diterapkan pada basis data untuk menemukan informasi relevan berdasarkan kata kunci. Input dan output suara, yaitu memanfaatkan input suara untuk query sederhana seperti pencarian jadwal, penerbangan, atau informasi rekening. Yang selanjutnya, antarmuka untuk pengguna parametrik. Biasanya dirancang khusus untuk penggunaan dengan tugas berulang, seperti teller bank. Memiliki step fungsi sederhana untuk operasi rutin. Yang terakhir, antarmuka untuk DBA berisi perintah khusus untuk mengelola akun, mengatur parameter sistem, memberikan otorasi, dan mengelola skema berbasis data. Selanjutnya 2.4 yaitu lingkungan sistem berbasis data. Ada beberapa komponen modul DBMS, yaitu komponen utama DBMS terdiri dari dua bagian utama antarmuka. Dalam kurung untuk DBA, pengguna klausul, program, dan pengguna parametrik dan modul internal, biasanya untuk penyimpanan data dan pemrosesan transaksi. Yang kedua, pengelolaan disk dan buffer. Basis data dan katalog disimpan di disk,
Modul manajemen buffer dalam DBMS membantu mengatur akses disk untuk meningkatkan kinerja. Util yang selanjutnya, proses pemrosesan query diproses melalui kompilasi, validasi, optimasi, dan eksekusi. Pengguna juga dapat menggunakan bahasa programan seperti Java atau Python untuk menulis transaksi yang sering digunakan. Yang terakhir, transaksi terstruktur. Eksekusi transaksi dilakukan melalui proses basis data runtime, yang juga mengelola kontrol konkurensi serta pemulihan data. Utilitas sistem berbasis data, DBS menyediakan utilitas tambahan untuk membantu pengelolaan basis data. Yang pertama, loading, memuat file data ke basis dan data dengan format yang diinginkan. Yang kedua, backup, membuat salinan cadangan basis data untuk pemulihan data jika terjadi kegagalan. Yang keempat, reorganisasi penyimpanan, mengubah organisasi file untuk meningkatkan kinerja. Yang terakhir, monitoring kinerja, yaitu memantau pengguna basis data dan memberikan statistik kepada DBA untuk mengambil keputusan. Alat pendukung lingkungan aplikasi dan fasilitas komunikasi. Alat desain, case tool, membantu proses desain basis data, sementara data dictionary atau repository menyiapkan informasi tambahan seperti standar pengguna, deskripsi aplikasi, dan informasi pengguna. Lingkungan pengembangan aplikasi, platform seperti PowBuilder dan JobLoader menyediakan alat untuk merancang GUI, melakukan query, dan mengembangkan aplikasi berbasis data. Komponen jarak jauh DBS berinteraksi dengan perangkat lunak komunikasi untuk memungkinkan akses jarak jauh melalui jaringan seperti internet atau LAN. Dalam sistem DBMS, terdistribusi jaringan digunakan untuk menghubungkan mesin yang berbeda. Keseluruhan DBMS ini berfungsi sebagai sistem perangkat lunak yang kompleks dengan berbagai modul dan utilitas untuk mendukung pengolahan data, pengembangan aplikasi, serta akses komunikasi pengguna. 2.5. Arsitektur terpusat dengan silent atau servers untuk DBMS. Arsitektur DBMS terpusat, yaitu pada arsitektur lama, seluruh fungsi sistem termasuk program, aplikasi, dan antarmuka pengguna dijalankan pada komputer mainframe. Terminal komputer hanya berfungsi untuk tampilan sementara semua proses dilakukan di komputer pusat. Dengan perkembangan perangkat keras, terminal digantikan oleh PC, workstation, dan perangkat seluler, tetapi fungsi DBS tetap terpusat di satu mesin. Arsitektur silent atau server dasar. Arsitektur atau server menggunakan banyak komputer terhubung ke server dengan pusat tertentu seperti server file, server pencetak, atau server database. Selain memiliki antarmuka, pengguna, dan kemampuan proses lokal, sementara server penyediaan layanan khusus seperti akses database. Arsitektur ini memanfaatkan jaringan komputer untuk menggunakan klien dan server. Arsitektur silent server 2 tier. Dalam DBMS 2 tier antarmuka, pengguna dan program aplikasi ini dijalankan di sisi lain klien. Sementara server menangani fungsi query SQL dan transaksi. Server sering disebut sebagai query server atau transaction server. Standar seperti ODBC, Open Database Connectivity, dan JDBC, Java Database Connectivity, memungkinkan klien mengakses DBMS melalui API. Keunggulan arsitek sederhana dan kompleks dengan sistem yang ada. Arsitektur 3 tier dan N-tier. Arsitektur 3 tier menambahkan lapisan menengah antar klien dan server database. 3 lapisan utama, yaitu presentation layer menampilkan informasi kepada pengguna memungkinkan input data. Business logic layer menyimpan aturan bisnis dan proses permintaan sebelum diteruskan ke server database. Data management layer
menangani akses, dan penyimpanan. Server aplikasi meningkatkan keamanan dan memverifikasi kredensial klien sebelum mengakses data. Arsitektur 3-tier sering digunakan pada aplikasi web, dengan server aplikasi menghasilkan halaman web yang dinamis. N-tier, lapisan business log dapat dibagi lebih lanjut menjadi beberapa lapisan, cocok dengan aplikasi ERP dan CRM. Keuntungannya adalah membagi komponen perangkat lunak untuk fleksibilitas dan meningkatkan keamanan melalui enkripsi data antar server dan klien. Tantangannya adalah masalah keamanan jaringan tetap menjadi perhatian utama. Untuk 2.6 yaitu klasifikasi sistem manajemen berbasis data (DBMS). Kriteria klasifikasi DBMS yang pertama adalah model data, yaitu model rasional. Banyak digunakan oleh DBMS komersi modern. Data direpresentasikan dalam bentuk tabel menggunakan SQL. Model ini terus berkembang mengadopsi konsep dari basis data objek. Model objek mendefinisikan data sebagai objek dengan properti dan operasi. Di organisasi dalam kelas dan hierarki belum digunakan secara luas. Yang selanjutnya model objek rasional, kombinasi konsep model rasional dan objek. NoSQL atau Big Data menggunakan berbagai model data seperti key value mengasosiasikan kunci unik dalam nilai tertentu, dokumen berdasarkan JSON, data disimpan dalam bentuk dokumen, graf menggunakan node atau objek, dan edge relasi antar objek. Kolom yaitu data disimpan dalam format berbasis kolom untuk akses cepat. Model XML menggunakan struktur pohon hierarki dengan elemen dan tag yang mempresentasikan data. Banyak dimensi rasional menambahkan dukungan XML. Model jaringan menggunakan tipe record dan hubungan one-to-many dengan pointer populer di masa lalu. Model hierarkis mempresentasikan data dalam bentuk pohon hierarkis mendominasi fase DBMS antara tahun 1965 sampai 1985. Yang kedua, jumlah pengguna. Sistem single user mendukung satu pengguna pada suatu waktu. Biasanya digunakan pada PC. Yang selanjutnya, sistem multi-user mendukung banyak menggunakan secara bersamaan digunakan oleh sebagian dasar DBMS modern. Yang ketiga, distribusi data, yaitu DBMS terpusat. Data dan perangkat pengguna DBMS disimpan di satu lokasi. DBMS terdistribusi, data dan perangkat lunak tersebar di beberapa lokasi yang terhubung melalui jaringan. Dibagi menjadi DBMS heterogen dan DBMS federasi. Yang keempat, biaya. yaitu DBMS open source, contoh MySQL dan PostgreSQL gratis dengan layanan tambahan. Yang kedua, DBMS komersial ditawarkan dalam berbagai bentuk lisensi perangkat pengguna bersama atau lisensi situs. Harga dapat bervarian dan gratis hingga jutaan dolar tergantung pada skala dan fitur. Nah, tujuan umum dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Tujuan khususnya dirancang untuk aplikasi tertentu sebagai sistem referensi maskapai dan direktori telepon biasanya masuk dengan kategori OLTP (Online Transaction Processing) yang mendukung transaksi dalam jumlah besar secara bersamaan. Untuk chapter 2, kesimpulannya adalah bab ini memperkenalkan konsep dasar basis data, arsitektur DBMS, bahasa yang digunakan, lingkungan sistem, serta kriteria untuk mengklasifikasikan DBMS. Model data adalah dasar utama dalam klasifikasi DBMS, dengan model rasional sebagai model yang paling dominan dalam sistem komersial untuk saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, chapter selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Cukup dari saya sekian. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Budiono Wicaksono
dengan NIM 23010101090. Saya akan mempresentasikan rangkuman untuk chapter ketiga, yaitu relational data model atau model data relasional. Pengertian model data relasional. Model data relasional adalah model basis data. Model basis data yang merepresentasikan data dalam bentuk tabel atau disebut juga relasi. Setiap tabel terdiri dari baris atau tuple dan kolom atau atribut yang memungkinkan data untuk diorganisasikan secara logis dan diakses dengan mudah. Kemudian, komponen utama dalam model data relasional yang pertama adalah relasi atau tabel, yaitu koneksi data yang terorganisir dalam baris dan kolom. Kemudian atribut, yaitu kolom pada tabel yang mendeskripsikan properti data. Kemudian tuple, yaitu baris pada tabel yang merepresentasikan satu entitas atau objek. Kemudian domain, yaitu sekumpulan nilai yang valid untuk sebuah atribut. Dan terakhir adalah skema relasi, yaitu deskripsi struktur tabel, termasuk nama tabel, atribut, dan domain atribut. Karakteristik model data relasional yaitu data direpresentasikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, setiap tabel memiliki nama yang unik. Kemudian yang ketiga, baris dalam tabel bersifat unik atau tidak boleh ada duplikasi. Yang keempat, kolom dalam tabel memiliki nama yang unik. Dan yang terakhir, nilai dalam setiap sel adalah atomik atau tidak dapat dibagi lebih lanjut. Konsep kunci dalam model data relasional, yang pertama ada kunci utama atau primary key. Ini adalah atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap tuple dalam tabel. Yang kedua adalah kunci asing atau foreign key, yaitu atribut yang merujuk pada kunci utama tabel lain, digunakan untuk menghubungkan tabel-tabel. Kemudian yang ketiga, integritas entitas. Setiap tabel harus memiliki kunci utama dan nilainya tidak boleh nol. Yang keempat, integritas referensial. Kunci asing harus sesuai dengan kunci utama di tabel yang dirujuk atau bernilai nol. Operasi dasar dalam model data relasional. Yang pertama ada seleksi, yaitu mengambil baris tertentu berdasarkan kondisi. Kemudian yang kedua ada proyeksi, memilih kolom tertentu dari tabel. Yang ketiga ada kartu silang atau Cartesian product, yaitu menggabungkan dua tabel untuk menghasilkan semua kemungkinan pasangan tuple. Yang keempat ada join, menggabungkan dua tabel berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang kelima ada union, intersection, dan difference, yaitu operasi himpunan pada dua tabel yang kompatibel. Keunggulan model data relasional. Yang pertama, kemudahan penggunaan dan pemahaman, karena data direpresentasikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, kemampuan untuk menangani data yang kompleks melalui operasi relasional. Yang ketiga, dukungan integritas data melalui aturan kunci dan aturan integritas. Dan yang terakhir, fleksibilitas dalam manipulasi data dengan bahasa seperti SQL. Peran SQL dalam model data relasional. SQL itu adalah Structured Query Language, adalah bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan database relasional. SQL mendukung definisi data, DDL, seperti membuat tabel. Kemudian yang kedua ada manipulasi data, seperti memasukkan atau insert, menghapus atau delete, dan memperbarui data atau update. Kemudian yang terakhir ada query data untuk mengambil informasi spesifik. Ya, model data relasional sendiri mempunyai batasan, yaitu yang pertama, kinerja dapat menurun dengan volume data yang sangat besar. Yang kedua, tidak dirancang untuk menangani data tidak terstruktur, seperti gambar, suara, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kompleksitas dalam pengelolaan database dengan banyak hubungan antar tabel. Sekian
presentasi dari saya untuk chapter 3 Relational Data Model. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Aditya Hediansyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Diansyah. Saat ini saya akan menerangkan tentang Basic SQL pada chapter 4. Basic SQL itu adalah memiliki definisi seperti berikut. SQL menggunakan istilah tabel, baris, dan kolom tulis, model rasional formal, relasi, tuple, dan atribut masing-masing. Kita akan menggunakan istilah-istilah yang sesuai secara bergantian. Perintah SQL utama untuk definisi data adalah pernyataan create yang dapat digunakan untuk membuat skema tabel, tipe, dan domain seperti konstruksi lain seperti pandangan, pernyataan, dan pemicu. Konsep SQL sendiri pada awalnya skemanya berupa dalam database rasional. Semua tabel dianggap bagian dari skema yang sama. Konsep skema baru diperkenalkan pada SQL2 untuk mengelompokkan tabel dan elemen terkait dalam aplikasi database yang sama. Skema SQL diberi nama dan mencakup pengenalan otorisasi yang menunjukkan pemilik skema serta deskriptor untuk elemen-elemen dalam skema seperti tabel, tipe data, batasan, tampilan, dan otorisasi. Skema dapat digunakan menggunakan pernyataan create scheme dan elemen-elemen skema dapat didefinisikan setelah skema dibuat. Penggunaan tidak selalu memiliki hak untuk membuat skema atau elemen di dalamnya. Hak istimewa ini diberikan oleh administrator seperti sistem dalam UDBA, dan juga SQL juga memperkenalkan konsep katalog untuk mengelola skema dan elemen-elemen terkait. Terkait basic retrieval queries di SQL, SQL itu memiliki satu pernyataan dasar untuk mengambil informasi dari database, yaitu pernyataan select. Namun, select dalam SQL berbeda dengan operasi select dalam aljabar rasional, yang akan dibahas lebih lanjut di bab 8. Perintah select memiliki berbagai opsi dan variasi yang akan diperkenalkan secara bertahap. Pada bagian ini, fokusnya adalah pada fitur SQL untuk query pengambilan data sederhana. Fitur untuk query yang lebih kompleks akan dibahas di bab berikutnya. Perbedaan penting antara SQL praktis dan model rasional formal adalah bahwa SQL memiliki sebuah tabel dan kurung relasi, memiliki dua atau lebih tupel yang identik dalam semua nilai atribut. Oleh karena itu, SQL tidak berlaku berupa himpunan tupel, melainkan lebih tepat disebut multiset tupel. Beberapa relasi SQL dibatasi menjadi himpunan karena adanya pembatasan kunci untuk menggunakan opsi distinct dalam pernyataan select. Hal ini perlu diperhatikan saat membahas contoh-contoh yang ada. Berikut adalah statement yang dapat dilakukan di SQL, yaitu ada insert comment, lalu ada delete comment, dan ada update comment. Kesimpulannya, kami memperkenalkan bahasa database SQL. Bahasa ini dan variasinya memiliki variasi-variasi telah diimplementasi sebagai antarmuka ke banyak database rasional komersial DBMS, termasuk Oracle dan Oracle DB2 dari IBM, SQL Server dari Microsoft, dan banyak sistem lain, termasuk Sybase dan Inggris. Beberapa sistem sumber terbuka juga menyediakan SQL seperti MySQL dan PostgreSQL. Versi asli SQL diimplementasikan dalam DBMS eksperimental yang disebut sistem R, yang dikembangkan di IBM. SQL dirancang untuk menjadi bahasa yang komprehensif, yang mencakup pernyataan untuk definisi dasar, query, pembaruan, spesifikasi batasan, dan definisi tampilan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.